Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ashabul fadilah was samahah, para alim, para sepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat yang sangat saya hormati, para jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, Allah masih memilih kita untuk selalu diberikan kesempatan oleh Allah hadir di majelis yang baik, majelis yang barakah, yaitu majelis taklim. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita di tempat ini, di majelis ini benar-benar menjadi suatu tanda bahwa kita dikehendaki menjadi orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita layak mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa, marilah kajian ini kita awali dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ila hadrati ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ولمشايخنا والمصنفين والمؤلفين الكتاب الذي تعلمناه وقرأناه وعلماء الصالحين العاملين جميعا لله تعالى عجبا الهرد الشأن القطب الرباني والعارف السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعم الجميع بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة فلا يؤثر في الإبطال كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما. Masih dalam seputar masalah pernikahan, masalah yang terjadi di antara suami istri apabila ada hal-hal yang mengancam akan kerusakan, kebatalan pernikahan, maka apa yang harus dilakukan? Di awal sudah banyak kita kaji tentang hal-hal yang bisa merusak nikah, dan apabila di antara suami istri atau ada orang yang menyaksikan bahwa akad nikah yang dilakukan itu rusak, maka apa yang harus dilakukan? Di awal ini sudah kita pelajari. Selanjutnya, wala yatabayyanul butlan bi iqraris syahidaini bima yamna'u shihah. Kalau kerusakan nikah, kebatalan nikah itu diajukan atau dinyatakan oleh dua orang saksi setelah akad nikah, maka itu tidak berpengaruh. Dalam artian bahwa nikah itu tetap langgeng, tetap sah. Suatu contoh, kalau ada seorang suami istri, katakanlah Muhammad dengan Fatimah atau Muhammad dengan Aisyah, melakukan pernikahan
kemudian yang menjadi saksi adalah ada Umar, ada Zaid. Katakan Umar dan Zaid. Setelah akad nikah selesai, Umar dan Zaid menjadi saksi dan berhak menurut kriteria sudah pantas untuk menjadi saksi. Baru setelah berapa hari kemudian Umar dan Zaid ini memberikan pernyataan, nikah kemarin itu tidak sah. Loh, kok bilang gak sah? Karena kemarin itu saya nggak pantas menjadi saksi karena saya sedang fasik. Maka tuntutan itu atau pernyataan itu tidak diterima. Dalam artian nikah tetap sah. Nikah tetap sah. Jadi pernyataan saksi akan kebatalan nikah yang dia saksikan itu tidak berpengaruh terhadap akad nikah. Setelah dia dinyatakan berhak pantas menjadi saksi, memenuhi kriteria menjadi saksi, kemudian akad nikah dilakukan dan sah, baru setelah kemudian hari 2 orang saksi ini memberikan pernyataan bahwa nikah kemarin gak sah. Nah, kenapa gak sah? Kemarin itu saya sedang fasik. Kemarin saya itu melakukan dosa besar. Sebelum saya sempat bertobat, saya diundang menjadi saksi. Lah, pernyataan seperti ini tidak diterima. Artinya nikah tetap diteruskan dalam keadaan sah. Amma idza aqarra bihi zawju duna zawjatihi fayufarraqu bainahuma mu'akhadatan lahu biiqrarihi wa alaihi nisful mahri illam yadkhul biha wa illa fakulluhu id la yuqbalu qawluhu alaiha fil mahri. Kalau ternyata kerusakan nikah atau kebatalan nikah itu dinyatakan oleh suami, kebatalan nikah itu dinyatakan oleh suami, maka pernyataan itu diterima dan nikahnya batal. Kedua pasangan suami istri itu harus dipisah. Umar Fatimah menikah, sah. Dapat berapa hari Umar memberikan pernyataan bahwa pernikahan saya yang kemarin itu tidak sah. Loh, kenapa tidak sah? Katakanlah seperti itu. Karena tidak memenuhi syarat ini. Seperti yang telah diterangkan di awal, apa saja yang bisa membatalkan nikah. Maka pernyataan Umar ini diterima dan nikah dibatalkan. Dan 2 orang itu harus dipisah. 2 orang itu harus dipisah. Kalau ternyata Umar belum sempat berhubungan suami istri dengan Fatimah, maka mas kawinnya boleh ambil separuh. Tapi kalau sudah melakukan hubungan suami istri dengan Fatimah, mas kawinnya penuh. Mas kawinnya penuh. Nikahnya dibatalkan apa tidak sah? Gimana? Nikahnya batal, otomatis batal apa tidak sah? Kaitannya kalau batal, pernikahan batal berarti dianggap tidak ada pernikahan, berarti tidak ada talak. Terus? Kalau pernikahannya kemarin tidak sah, berarti kan, nah kalau pernikahannya batal, berarti akan pernah sah, cuman batal. Iya. Tapi kalau pernikahannya kemarin tidak sah, berarti kan tidak ada pernikahan. Iya, terus? Berarti kan kaitannya dengan talak. Nggak ada pernyataan talak ini. Sama seperti orang sholat, pernah sah tapi batal. Nggak ada kaitannya. Sama dengan seperti orang tidak sah sama sekali dari awal, sama harus qadha. Jadi tidak ada kaitannya dengan talak karena ini artinya batal demi hukum. Batal demi hukum karena pernyataan ini bukan talak. Ini bukan talak. Iya, kan batal demi hukum, tapi kok mas kawin masih diambil? Karena telah melakukan
Jadi kalau telah melakukan hubungan suami istri penuh, kalau belum maka separuh. Sanksi daripada akad nikah yang telah dilakukan di awal. Di akad nikah itu di awal itu kan sudah sah. Kemudian ada pernyataan dari seorang suami bahwa nikah itu tidak sah. Alasannya ada hal-hal yang menjadikan nikah itu tidak sah sebagaimana alasan di awal. Di banyak alasan di awal itu yang menyebabkan nikah itu tidak sah. Apa contohnya? Ternyata saksinya fasik, kemudian akad walinya fasik, atau akad nikah itu terjadi dalam masa iddah dan lain sebagainya. Maka akad nikah itu menjadi batal. Akad nikah menjadi batal sama seperti sholat yang sah menjadi batal. Berarti kan hubungan sebelum adanya pernyataan berarti tidak dikena sanksi hukum. Kan sudah ada di awal itu bahwa akad hubungan yang terjadi di antara akad nikah yang fasidah itu hubungannya tidak bisa dihukumi haram dan juga tidak bisa dihukumi halal, namanya hubungan syubhat. Dan anaknya bagaimana? Anak yang dihasilkan daripada hubungan syubhat tetap ada hubungan mahram, kan sudah ada itu di awal. Sudah ada. Di amma idza aqarra bihi az-zawju duna az-zawjah fayufarraqu bainahuma mu'akhadatan lahu bi iqrarihi wa alaihi nisful mahri illam yadkhul biha wa illa fakulluhu. Sekarang bikhilafi ma idza aqarrat bihi dunahu fayusaddaquhu bi yaminihi lanal ismata bi yadihi wa hiya turidu raf'aha fala tutalibuhu bimahrin in tulliqat qabla wat'in walaihi in wati al-aqallu minal musamma wa mahrul mithli. Sekarang kalau pernyataan batal itu, pernyataan tidak sah atau pernyataan rusak itu, rusaknya akad nikah itu dinyatakan oleh seorang istri. Suami Umar, istri Fatimah menikah. Setelah dapat 1 hari atau 2 hari, Fatimah memberikan pernyataan nikah saya atau nikah kita kemarin itu tidak sah. Bagaimana pernyataan Fatimah ini? Maka pernyataan Fatimah ini diterima apa tidak? Secara hukum di sini dikatakan pernyataan Fatimah tidak diterima. Yang diterima tetap pernyataan suami. Kalau suami tetap melawan bahwa pernikahan kita sah, maka yang dibenarkan adalah pernyataan suami. Tapi suami dibenarkan pernyataannya dengan harus bersumpah. Contohnya begini, Fatimah memberikan pernyataan nikah kita tidak sah. Alasannya apa? Seperti itu. Alasannya apa? Saya masih dalam waktu iddah pada waktu itu. Katakanlah Fatimah katakan saya masih ada dalam masa iddah dari suami pertama. Kemudian suami melawan, tidak, kamu telah lepas iddahnya. Karena saya tahu kamu wafat suami tanggal sekian bulan sekian, maka waktu kita menikah itu sudah lepas iddahnya. Akhirnya pernyataan siapa yang harus, pengakuan siapa yang harus diterima ini? Fatimah apa? Yang diterima adalah tetap pengakuan suami, asalkan suami berani sumpah. Kalau suami nggak berani sumpah, maka istrinya disuruh sumpah. Kalau dia berani sumpah, maka yang dibenarkan pengakuan dan pernyataan istri, artinya nikah dibatalkan. Mereka berdua dipisah. Kira-kira bisa nggak kejadian ini terjadi? Bisa apa enggak ini? Lah,
Kemudian kalau ternyata pengakuan istri ini dimenangkan karena suami yang melawannya tidak berani sumpah dan istri yang berani sumpah, dan kemudian istri yang dimenangkan, maka terjadilah perceraian di antara mereka. Kalau sudah terjadi perceraian di antara mereka, maka apa yang terjadi di sini? Walaihi in wati'a al-qallu minal musamma wa mahril mithli. Jadi kalau belum melakukan hubungan, istri tidak berhak mendapatkan apa-apa. Kalau belum berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah berhubungan, maka istri boleh menuntut mas kawinnya. Boleh suami menuntut mas kawin, istri menuntut mas kawinnya. Atau kalau sudah diberikan, suami nggak bisa ngambil lagi mas kawinnya. Walau aqarrat bil idni thumma da'at annaha innama adinat bi syarti sifatin fi zawji wa lam tujad wa nafas zawju dzalik suddiqat bi yaminiha fi mastadharahu syaikhuna. Ini kasus. Kalau ada seorang perempuan janda. Perempuan janda ini kalau mau dinikahkan harus mau. Kalau perempuannya nggak mau, nggak boleh orang tuanya menikahkan, karena harus ada izin. Kecuali kalau perempuan perawan walaupun anaknya nggak mau, boleh orang tuanya maksa nikahkan. Tapi kalau janda nggak boleh pengen paksa, harus ditanya mau apa enggak kamu nak. Kalau ada seorang perempuan mengaku dia mau, tapi dengan syarat, saya mau, katakanlah ini bapaknya bawa seorang laki-laki, nak kamu saya mau nikahkan dengan laki-laki yang namanya Samsul. Ya pak saya mau, tapi kalau Samsul orangnya pinter, katakanlah. Ini pengakuan. Saya ulang lagi. Kalau ada seorang wanita memberikan izin, mengaku, memberikan pernyataan, memberikan izin kepada ayahnya, mengatakan mau dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu, tapi kemudian setelah dinikahkan ciri-ciri tertentu itu tidak didapatkan, nggak ada. Maka siapa yang dibenarkan ini? Jadi ada seorang perempuan membuat pengakuan, saya dulu itu mau dinikahkan sama ayah. Saya mau dinikahkan sama ayah dengan laki-laki itu. Kalau laki-laki itu pinter. Ternyata gak pinter. Bodoh. Artinya perempuan ini ingin nuntut pisah, maksudnya ingin pisah karena ciri-ciri yang dia inginkan dalam laki-laki tersebut tidak ada. Kemudian laki-lakinya membantah, wa nafas zawju dzalika, enggak ada syarat seperti itu kok, enggak ada. Kapan kamu mengajukan syarat seperti itu? Kamu mau sama saya, enggak ada syarat seperti itu. Ya kamu mau aja. Lah bagaimana kalau terjadi seperti ini? Siapa yang diterima pengakuan dan pernyataannya atau yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah pernyataan istri. Kalau dia berani sumpah. Demi Allah, dulu waktu saya mengatakan mau dinikahkan dengan Samsul itu, saya memberikan syarat kalau Samsul orangnya pinter. Ternyata bodoh. Kalau Samsul orangnya kaya, ternyata kere. Kalau Samsul
orangnya single, ternyata wis duwe bojo. Seperti itu. Maka kalau perempuan ini berani sumpah, yang dibenarkan dan diterima adalah pengakuan atau pernyataan istri, sehingga mereka berdua dipisah. Syaratnya nggak ada. Tapi kalau sekarang kan nggak, sebetulnya bukan memberikan pengakuan dengan menuntut pisan ndak. Tapi kadang cerita kondo konco-konco nih. Opo sampean biyen kok gelem nang bojone, padahal bojomu elek. Lah ngono iku. Tak sangkakno bojoku iku anake gaji iku. Ternyata aku tuh anake gaji iku. Ya tapi yo gak apa-apa yo, wis ono wis doya anak loro yo. Nah ini kan bukan suatu pernyataan atau pengakuan yang mengarah kepada tuntutan untuk pisah. Mi cerita, mi cerita. Wa syurita fil waliyyi adalatun wa hurriyatun wa taklifun fala wilayatah li fasikin ghairil imamil a'dham li'anna al-fisqa naqsun yaqdahu fi syahadah fayamna'u al-wilayah kariki. Kita sekarang pindah ke syarat-syaratnya syarat-syaratnya wali. Kalau kemarin kita pelajari sampai tadi itu adalah syarat-syaratnya saksi, sekarang adalah syarat-syaratnya menjadi wali nikah. Hampir sama dengan saksi. Syarat daripada wali nikah yang pertama adalah itu adalah mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, atau mereka yang tidak selalu melakukan perbuatan dosa kecil yang ibadahnya tidak bisa mengimbangi. Jadi adalah itu sebaliknya fasik. Kalau fasik ya adalah orang yang pernah melakukan dosa besar, katakanlah pernah bunuh orang, pernah zina, itu fasik. Fasik. Atau orang yang selalu berbuat dosa kecil, nggak pernah zina, nggak pernah minum, nggak pernah bunuh orang, tapi selalu membuat dosa kecil, omongannya bendino nih nyakitin hati orang, bukan cuma tetangga, ya bojone gelek disakiti. Nah, ini berbuat dosa kecil terus. Matanya tidak dijaga, selalu memandang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Baik yang laki-laki memandang lain jenisnya perempuan memandang aurat laki-laki tiap hari terus. Ibadahnya nggak bisa ngimbangi. Ibadahnya nggak bisa ngimbangi. Ya, kalau kita insya Allah masih bisa lah. Kalau buat dosa kecil ya mungkin kita nggak pernah lepas. Tapi alhamdulillah kita masih ikut majelis ngaji. Alhamdulillah kita masih ikut majelis yasinan, tahlilan, sholawatan. Sekali juga kita juga masih sering sholawatan sendiri di rumah atau baca Quran di rumah lah. Insya Allah bisa ngimbangi. Dan insya Allah kita berhak menjadi wali nikah, lepas dari syarat yang mengatakan bahwa wali nikah tidak boleh terdiri dari orang yang fasik. Ini pertama. Yang kedua, wa hurriyah, dan harus merdeka. Sekarang nggak ada budak, merdeka semua. Wa taklifun, dan mukallaf. Mukallaf itu akil baligh. Fala waliyah fala wilayata li fasikin ghairil imamil a'dham. Maka tidak berhak dan tidak boleh menjadi wali
bagi orang fasik kecuali adalah penguasa agung, presiden. Kecuali penguasa agung presiden. Jadi orang gak boleh jadi wali kalau dia fasik. Gak boleh jadi wali nikah kalau dia fasik. Kalau dia pernah bunuh orang, kalau dia pernah zina, jangan nikahkan anaknya, gak sah. Karena fasik. Kalau dia selalu berbuat dosa kecil, ibadahnya gak ngimbangin, jangan nikahkan anaknya, gak sah. Karena statusnya fasik. Kecuali penguasa agung. Katakanlah kalau sekarang presiden, penguasa agung itu walaupun fasik masih sah menjadi wali nikah. Nah, itu hebatnya presiden. Ai ammal imamul a'dham fala yumna'u fiskuhu wilayatahu, atau binaan ala sahih annahu la yun'azal bil fiski fayuzawwiju banatihi wa banati ghairihi bil wilayah al-ammah tabkhiman li sya'nihi. Ini presiden itu walaupun fasik, katakanlah korupsi tok, dosa tok, nyuri tok, dolimi orang, katakanlah seperti itu, tapi tetap dia masih berhak menjadi wali, masih bisa dia menikahkan anaknya atau anak-anak orang lain, masih bisa. Kenapa? Tabkhiman li sya'nihi, karena mengagungkan, karena membesarkan posisi presidennya. Jadi memang pemimpin waliul a'dham di sini, imamul a'dham itu kalau di negara kita sekelas presiden. Katakanlah seperti itu. Karena memang posisi sebagai presiden itu adalah posisi yang memang agung. Sehingga di sini dikatakan kalau bukan al-imamul a'dham itu nggak boleh kalau dia berstatus fasik menjadi wali nikah. Tapi al-imamul a'dham boleh jadi wali nikah walaupun dia fasik. Kenapa alasannya? Takdiman atau tabkhiman li sya'nihi, untuk mengagungkan dan membesarkan posisinya. Makanya seperti apapun presiden kita, jelek buruk seperti apapun, warga negara harus tetap menghormati dan mengagungkan. Warga negara yang tidak bisa menghormati pemimpinnya, tidak bisa mengagungkan pemimpinnya, malah melecehkan, itu bukan suatu warga negara yang baik dan sungguh tidak mengerti tentang tatanan atau aturan di dalam agama Islam. Wong buruk saja masih harus dihormati, apalagi kita belum tahu, tidak tahu kualitasnya buruk apa jelek, pintar apa bodoh, dolim apa tidak, gak tahu, sama-sama gak tahu. Maka memuliakan, mengagungkan pemimpin wajib hukumnya bagi kita sebagai rakyatnya. Kalau yang terjadi yang kemarin yang jadi penghulu, terus kan dia sudah lama katanya memeluk agama Hindu, terus mati, terus dikremasi itu. Gimana? Dia kan sering menikahkan orang sebagai anak. Iya. Tentang status pernikahan yang dinikahkan oleh orang tersebut. Iya, sama aja. Ini watak subhat, anaknya tetap sah menjadi mahram dan sah menjadi, kan sudah diterangkan bahwa watak subhat itu dikatakan bahwa ada hubungan mahram walaupun tidak full hubungan mahramnya. Artinya bahwa orang tuanya berhak untuk menjadi wali nikahnya, dan itu sudah diterangkan di awal itu, walaupun tidak full kemahramannya. Artinya karena ada kaitan-kaitan masih dilarang melihat auratnya dan seperti itu kan ada di awal. Sudah non-muslim ya waktu menikahkan?
Paham. Ini kan berarti akad nikahnya batal kan? Kan sudah. Batalnya akad nikah ini kan bukan hanya karena apa itu yang menikah non muslim, kan banyak. Nikah dalam masa iddah ya batal. Sama saja. Walinya fasik ya batal. Saksinya sama. Di awal sudah diterangkan. Apapun penyebabnya, watek yang dilakukan dalam nikah yang fasidah itu tetap dikatakan watek syubhat. Tidak bisa harus divonis haram atau divonis halal. Masalahnya kalau batalnya jelas batal, Pak. Terus Masalahnya yang dia kan sudah banyak orang yang telah dinikahkan, tapi ternyata tidak tahu batal enggaknya. Terus Ya kan diteruskan aja pernikahan. Misalkan si A mengawinkan saya tidak tahu bahwa wakil wali dari yang menikahkan iya. saya Iya. Sampai sekarang misalkan nggak tahu. Iya, kan berarti nggak ada orang yang memberikan pengakuan dan pernyataan. Ya aman nikahnya. Aman. Jadi di sini kasus-kasus di awal itu adalah orang-orang yang memberikan pengakuan lewat tuntutan-tuntutan itu, nuntut batalnya nikah karena ada pernyataan ini, nuntut itu. Ini nggak ada yang nuntut kok, nggak ada yang nuntut seperti itu. Kalau kita yang mau mengajukan, katakanlah ini yang menikahkan, katakanlah kita yang mau mengajukan seperti dari awal itu. Maka apakah pengajuan kita ini bisa diterima oleh hakim? Karena ini harus diajukan kepada hakim untuk membatalkan nikahnya. Masih panjang. Jadi untuk yang terjadi itu, bagi mereka yang tahu, silahkan untuk kembali mengulang akadnya. Bagi mereka yang tidak tahu, insya Allah aman. Hadza huwal madhhab lil khabar. Hadza huwal madhhab lil khabari sahih. Dan ini pernyataan bahwa ketegasan hukum bahwa orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah adalah pendapat yang diusung oleh madhab al-imam Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis sahih, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Tidak ada pernikahan yang sah artinya kecuali dengan adanya wali yang mursyid. Wali yang mursyid ini diartikan wali yang adil, yang tidak fasik. Wa qala ba'duhum innahu yali. Sebagian ulama mengatakan innahu yali. Orang tua yang fasik, wali yang fasik boleh menjadi wali nikah. Jadi kalau dalam madhab Imam Syafi'i, pondasi madhabnya Imam Syafi'i itu, wali nikah itu harus adil, tidak boleh terdiri dari orang yang fasik. Adapun dalam madhab yang lain, amma indal a'immati salasa as-sahih, amma indal a'immati salasa fatasbutul wilayah lil fasik. Kalau menurut tiga madhab yang lain, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa wali nikah yang fasik masih sah untuk menjadi wali. Dalam madhab Imam Syafi'i, wali nikah yang fasik tidak sah menjadi wali. Kalau mau mengikuti madhab Abu Hanifah, ini orang tuanya gak sholat Ustaz. Terus, ya iya, sampai sekarang memang gak pernah sholat dia. Mabuk-mabukan, gimana ini mau nikahkan anaknya? Ya, kalau tetap mau dilakukan, ya pindah madhab. Karena menurut madhab Syafi'i ya gak sah. Pindah madhab ke Abu Hanifah, atau Imam Malik, atau Imam Ahmad bin
Hambal. Tapi ikutin juga aturan nikahnya di dalam madhab tersebut. Nanti cuma urusan walinya ikut madhab Abu Hanifah atau Imam Malik. Tapi urusan yang lain ikut Imam Syafi'i itu nggak boleh. Jadi kalau mau ikut Imam Abu Hanifah ya satu paket, ngikut Imam Abu Hanifah. Yang jelas nggak tahu. Tapi kan keterangan di awal sudah jelas bahwa wali fasik itu tidak sebagaimana saksi yang fasik. Kalau saksi yang fasik itu harus istibrok selama 1 tahun, tobatnya harus 1 tahun, boleh menjadi saksi. Jadi ada seseorang yang pekerjaannya melakukan dosa besar, katakanlah zina atau bunuh orang. Tapi dia tobat, dan tobatnya dari perbuatan dosa besarnya itu telah lewat 1 tahun, kemudian menjadi saksi, sah. Tapi kalau belum lewat 1 tahun jadi saksi, nggak sah. Ini bagi saksi. Tapi kalau wali enggak, wali itu walaupun tidak sampai 1 tahun, wis krungu anaknya, bukan krungu, wis ngerti anaknya mau nikahan, wis siap-siap, wis tobat, wis puasa, wis sholat, niatnya tobat dengan betul-betul tobat, maka sah jadi wali. Bahkan walaupun tobat di tempat, sah. Jadi pas waktu akad ditanya, Bapak sholat? Nggak sholat. Bapak puasa? Nggak puasa. Tobat ya Pak? Ya saya mau tobat. Mulai detik ini saya mau puasa. Mulai detik ini nanti saya sholat. Dengan betul-betul tobat, artinya menyesal akan perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, dan melakukan syariat-syariat yang diwajibkan, sah diterima tobatnya. Dan sah menjadi wali. Sah menjadi wali. Beda dengan saksi. Beda dengan saksi. Walaupun pendapat ini masih juga tetap ada yang menentangnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa syarat tobatnya wali sama dengan saksi, harus 1 tahun. Kalau kita mau ambil pendapat yang kedua ini ya banyak pernikahan yang tidak sah karena walinya tidak cukup syarat. Banyak wali nikah yang itu ya pekerjaannya selalu berbuat dosa, ya kadang berbuat dosa besar, sholatnya yang nggak cangkep, jarang-jarang, maghrib tok, isya wis ka ono. Nah seperti itu, jadi wali nggak sah. Mau tobatnya harus 1 tahun. Kalau cuma 1 bulan 2 bulan nggak cukup. Tapi kalau mengikuti pendapat yang pertama, dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat, tobat wali itu tidak harus lewat 1 tahun. Bahkan tobat pada waktu itu dengan sebenar-benarnya tobat itu masih diterima wali. Jadi perlu diketahui dulu pertama, bahwa di dalam madhab Imam Syafi'i wali itu harus adil, tidak fasik. Di dalam madhab yang lain, 3 yang lain, wali tidak harus adil, walaupun walinya fasik boleh. Ini masih dalam pembicaraan wali. Wa qala ba'duhum innahu yali. Wa ibaratut tuhfah wa ikhtara aktsar mutaakhir ashab annahu yali. Di dalam kitab tuhfah, termasuk kitab induk dari ulama-ulama mutakhirin, kitab tuhfah itu memberikan pernyataan bahwa ulama-ulama mutakhirin itu mayoritas memperbolehkan wali fasik menjadi wali nikah. Ini madhab Syafi'i. Saya ulang lagi. Kalau Imam Syafi'i dalam pondasi madhabnya
memberikan persyaratan wali nikah itu harus adil, tidak fasik. Tapi para pengikut Imam Syafi'i ada yang tidak tidak sama dengan pondasi madhabnya Imam Syafi'i, yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh kitab Tuhfah bahwa mayoritas ulama mutaakhirin memperbolehkan, ulama mutaakhirin dalam pengikutnya Imam Syafi'i memperbolehkan wali fasik menjadi wali nikah. Ulama mutaakhirin, ulama yang hidup setelah abad ketiga, ya, ulama yang hidup setelah abad ketiga. Ya, bukan ulama sekarang yang dimaksud mutaakhirin, ulama sekarang bukan, tetap ulama dulu. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Kenapa? Karena di masa beliau-beliau itu sudah sulit menemukan seseorang atau wali yang betul-betul adil, yang tidak fasik. Jadi kalau syarat ini tetap dilekatkan, maka banyak pernikahan yang tidak sah. Makanya ulama mutaakhirin mayoritas mengatakan bahwa wali fasik masih sah menikahkan anaknya. Walladzi ikhtarahu an-Nawawi kabni salahi wa subki ma afta bihi al-Ghazali min baqa'il wilayah lil fasik haitsu tantakilu li hakimin fasik. Imam Nawawi, Imam Ibn Salah, Imam Subki, dan Imam Ghazali mengatakan bahwa wali fasik tetap boleh menjadi wali nikah kalau seandainya pindah kepada hakim, hakimnya juga fasik. Ketimbang hakim fasik, ya mendingan walinya saja, sama-sama fasik kok. Katakanlah walinya fasik, petugas KUA-nya fasik juga, nah mendingan walinya sendiri daripada petugas KUA. Ya, walinya gak sholat, petugas KUA-nya gak sholat juga. Kalau tidak walinya yang menikahkan karena fasik, pindahnya kepada petugas KUA. Katakanlah seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, maka mendingan walinya walaupun fasik. Walau tabal fasik taubatan sahihah zawwaj halan ala ma'tamadahu syaihuna ka ghairihi. Nah, ini. Lakin alladhi qalahu syaikhan innahu la yuzawwiju illa ba'dal istibra' wa'tamadahu as-subkiyuh. Kalau seorang wali fasik bertobat dengan taubatan nasuha, betul-betul bertobat, yang enggak sholat janji mau sholat, yang sering mabuk-mabukan janji mau berhenti mabuk-mabukan, betul-betul tobat, sewajahalan langsung boleh menikahkan, gak usah nunggu sampai 1 tahun. Ini yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna, yaitu Imam Ibnu Hajar, seperti imam-imam atau ulama-ulama yang lain. Akan tetapi pendapat yang dinyatakan oleh Syaikhan Imam Nawawi Rafi'i mengatakan bahwa seorang wali tetap tidak boleh menikahkan anaknya kalau tobatnya belum lewat 1 tahun. Saya ulang lagi. Walau tabal fasik taubatan sahihah zawwaj halan
lianna syarata adamul fisqi lal adalah allati hiya malakatun tabna'u min iktirafid dunub ila akhirih. Zawwaja halan qala ain shin ay wa illam yashra' halan fi raddil madhalim wala fi qada'i salawati mathalan haitsu wujidat syurutut taubah bi an azamah musammiman ala raddil madhalim ila akhirih. Jadi ada orang wali nikah, bukan waliullah, wali nikah, fasik, tobat, langsung tobat pada waktu itu dengan sebetul-betulnya tobat. Bagaimana yang maksud sebetul-betulnya? Dia sudah betul-betul menyesal dengan perbuatan yang dilakukan. Dia berjanji akan melakukan syariat-syariat yang pernah ditinggalkan walaupun belum sempat melakukannya. Katakanlah tobatnya pas mau nikahan itu, nikahan penghulunya datang jam 7, tobatnya jam 7 itu. Tadi subuhnya belum sholat subuh, nggak sholat subuh. Tadi subuhnya nggak sholat subuh, jam 7 karena mau nikahkan anaknya dia tobat. Betul-betul tobat, nyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Ini sudah cukup. Yang seperti ini sudah cukup dan dia boleh menikahkan anaknya walaupun belum sempat sholat. Mau sholat apa? Belum duhur. Duha gak wajib. Apakah petugas awal itu wajib menanyakan tentang keadaan wali? Di awal itu sudah kok. Di awal sudah. Apakah seorang calon suami harus membuat penyelidikan terlebih dahulu tentang wali dan saksinya itu? Enggak wajib kok. Enggak, untuk menyuruh taubat petugas KUA Pak Mutin misalkan. Iya. Meminta taubat dulu. Kalau wajib enggak wajib, anjuran boleh. Anjuran boleh, mau mewajibkan enggak wajib, anjuran iya. Kamu tobat sekarang. Kalau nggak bilang begitu berarti dosa Pak Mutinnya atau apa? Ya, enggak. Tapi anjuran ya harus. Kalau tidak dalam ranah nikah kan nganjurkan orang tobat kan memang dianjurkan. Nyuruh orang tobat itu kan dianjurkan. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa wali yang tobat walaupun pada waktu itu juga itu diterima tobatnya dan sah menikahkan, sah menjadi wali nikah, itu dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, dikuatkan oleh Syekhul Islam Imam Zakaria Ansor, dan Imam Khatib, Imam Romli, dan banyak imam-imam yang lain. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa taubat wali itu tidak cukup seketika tapi harus 1 tahun, itu adalah pendapat yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tapi pendapat ini oleh ulama-ulama dinyatakan lemah. Artinya yang kuat tetap tobat yang seketika. Wah, enak ya kalau ini. Enak kalau ini. Jadi yang merasa fasik kemudian mau nikahkan anaknya, segera tobat. Segera tobat. Iya. Wala li raqiqin kullihi aw ba'dihi li nafsihi wala li sabiyyin wa majnunin li nafsihi ma'aidan wa in taqatta'a junun
tauliban li zamanihil muqtadi li salbil ibarah fayuzawijul ab'ad zamanahu faqat wala tundaru ifaqatuhu. Naam in qasura zamanul junun kayaumin fi sanatin untudirat ifaqatuhu. Termasuk yang enggak sah jadi wali adalah budak kan, kemudian anak kecil enggak boleh jadi, enggak sah karena tidak memenuhi syarat. Gila, jadi walinya gila ya bisa, atau walinya masih kecil. Jadi ada orang perempuan ditinggal mati oleh ayahnya, mbahnya sudah mati semua. Nah, cuma dia punya saudara, adik masih kecil, laki-laki. Walinya dia sebetulnya, walinya dia. Karena setelah orang tua, mbah ke atas itu saudara. Tapi adiknya belum balik, masih kecil. Maka bagaimana? Pindah kepada yang lebih pindah kepada urutan berikutnya, yaitu bukan. Jadi setelah saudara itu adalah keponakan. Setelah saudara adalah keponakan. Nanti ada urutannya. Nanti akan ada urutan wali itu. Setelah keponakan baru paman. Ini yang banyak di masyarakat itu salah. Jadi kalau nggak punya saudara langsung cari pamannya. Oh, belum, jangan paman, ponakan dulu. Oh, bukan, keponakan. Jadi kalau dia katakanlah gini, nanti aja setelah ini wali, ini ada urutan walinya nanti siapa saja yang menjadi wali. Wah, terangkan sekarang nanti tambah lebar lagi. Sudah. Kalau gilanya pedot-pedot, gimana? Pedot-pedot. Gak terus seru, kadang normal, kadang gila, kadang normal, kadang gila seperti itu. Bagaimana? Enggak gila, tapi enggak bisa ada sembuhnya. Nah, kalau seperti maka tetap dia tidak berhak untuk menjadi wali nikah, kan enggak harus ditunggu. Gak nunggu sembuhnya, kadang sembuh, gak usah ditunggu. Kecuali kalau apa itu ingqasurah zamanud junun kayaumin fi sanatin intadhar. Kecuali kalau untidirat, kecuali memang waktu gilanya sebentar, banyakan sembuhnya, tunggu. Ini kalau gila cuma sehari, dalam 1 tahun kalau gila cuma sehari. Pas hari itu gila, apa mau nikahan, apa gila, tunggu besok sembuh ini. karena gilanya dalam 1 tahun cuma sehari ya. Kalau sekarang mungkin walaupun seminggu, tunggu saja nanti sembuh ini. Tapi kalau lebih dari seminggu, gak usah tinggalkan. Cari urutan wali berikutnya. Dari urutan wali berikutnya. Aduh. Belum bisa. 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Ya. Sebentar. Ini calon penghulu. Orang pasangan suami istri. Kemudian si istri itu menginginkan punya anak, tapi nggak mau hamil. Terus akhirnya Adopsi. Hubungan suami istrinya itu spermanya tidak dimasukkan kepada istrinya, tapi dicabut lah kepada orang lain. Loh. Terus bagaimana Kak apabila orang yang hamil dari spermanya orang lain itu tadi masih berhak menjadi seorang ibu atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ayah yang punya sperma tadi bisa kan menjadi wali kepada anaknya yang dihamil orang lain itu tadi.
Terima kasih. Iya. Ya, proses bayi tabung itu, ya, proses bayi tabung itu ada yang legal, ada yang tidak. Ada yang legal, ada yang tidak. Saya nggak tahu yang terjadi, yang pernah terjadi. Tapi kalau proses bayi tabung pembuahan itu yang legal, apabila satu, keluarnya sperma itu dikeluarkan dengan jalan yang benar. Sperma itu dikeluarkan dengan jalan yang benar. Intinya, katakanlah sperma itu dikeluarkan oleh istrinya, pakai tangan istrinya. Keluar sperma, kemudian dari sperma itu mungkin diolah menggunakan mesin, katakanlah. Setelah itu disuntikkan, ditaruh di tempat yang benar. Ya, di rahim ibunya, istrinya. Maka itu proses bayi tabung yang legal, halal. Kalau ternyata satu, waktu dikeluarkan tidak benar, katakanlah waktu mengeluarkan spermanya tidak benar, yang gini ternyata orang lain bukan istrinya. Nah, ini kan tidak benar. Atau ditaruh di tempat yang tidak benar, dititipkan kepada rahim perempuan lain. Nah, ini juga tidak benar. Ini adalah proses bayi tabung yang tidak dibolehkan di dalam agama. Legal. Saya nggak tahu yang terjadi. Ya, ya sama. Kemudian apakah itu menjadi anaknya? Anak, tapi anak biologis. Anak secara agama ya tidak. Sama seperti kita nanam benih. Di benih yang salah. Katakanlah kita melakukan hubungan zina, menaruh sperma kita di rahim perempuan yang bukan istri kita, kemudian lahir anaknya bagaimana? Tidak mahram kepada kita, gak ada mahram. Bahkan ayah biologisnya boleh menikahi anak tersebut kalau anaknya lahir perempuan. Sama seperti ketika kita keluarkan sperma, kita taruh di rahim yang salah, bukan rahim istrinya. Sama nanti keluar anaknya. Ya bisa dikatakan ayah biologis cuma, tapi tidak bisa dikatakan ayah syar'i. Karena nggak bisa syar'i, ya nggak bisa jadi wali nikahnya. Hah? Hakim langsung penghulu nanti walinya. Ya, karena yang salah bukan anaknya, yang salah orang tuanya. Tetap hak anak tetap, artinya dia tetap boleh nikah, walinya adalah wali hakim. Jadi langsung penghulu yang jadi wali itu. Sudah jelas. Nah, itu jadi kalau yang pernah didengar bagaimana proses bayi tabung, bukan berarti ditaruh dalam galon, yang enggak lah. Jadi pembuahannya mungkin menggunakan mesin. Baru setelah dianggap ini seandainya benih, bisa diproses, bisa tumbuh, baru ditaruh lagi di rahim istrinya. Itu boleh. Karena kadang seorang pasangan itu nggak bisa membuahi, keluar sperma tapi sperma itu nggak bisa nggak bisa. Ya ibarat bibit lah, kira bibit nggak bisa cukul. Nah, jadi diproses dulu menggunakan, katakanlah diproses dulu menggunakan mesin, kecanggihan mesin lah katakanlah. Setelah diproses menggunakan kecanggihan mesin, bibit ini siap untuk ditanam, tetap dipindah ke rahim istrinya. Itu halal. Itu halal, legal itu. Nanti anaknya memang keluar dengan benar, benih itu, bibit itu keluar dengan benar, kemudian ditanam di sawah yang benar, nggak apa-apa. Itu akhirnya legal. Nggak yang pernah dengar proses bayi tabung gimana? Diambil si suntikan. Jadi diambil, dokter itu mengambil ovum. Ovum itu langsung dari sumbernya ini, bukan dari. Jadi dokter itu mengambil ovum namanya.
Saya kok nggak yakin itu. Nggak ngerti ya ilmu itu. Karena yang saya tahu, yaitu seperti keterangan yang saya lewat-lewat itu, bahwa sperma itu akan menjadi keluar sperma kalau sudah melewati dua benda yang ada di bawah alat kita itu. Apa namanya? Dua telur itu. Kalau nggak ada dua telur itu nggak jadi sperma, darah. Makanya orang yang dua telurnya diambil istilahnya dikebiri. Kalau hewan, coba binatang, dua telurnya itu diambil, gak bisa punya anak dia. Walaupun bisa, katakan bisa ini senjatanya masih bisa keras atau bisa, tapi gak bisa punya anak. Kenapa? Dua telur yang memproses menjadi sperma itu telah dihilangkan. Ya, kalau kita mau, katakanlah, saya nggak mau punya anak lagi, sudah banyak anak saya. Berapa anaknya? 12. Tapi saya tidak mau berhenti hubungan dengan suami, dengan istri. Tapi nggak mau punya anak. Ya nggak apa-apa, ambil telurnya itu. Nggak usah ambil dua, ambil satu saja nggak. Tapi itu nggak boleh. Itu istilahnya kebiri, dikebiri. Kalau binatang mungkin masih ya, binatang dikebiri, diambil telurnya itu. Nggak bakal dia bakalan bisa ngambilin binatang lain. Itu karena dua telur itu jangan dikira nggak ada fungsinya itu. Itu ada fungsinya. Itu yang maksud saya. Kalau langsung disedot dari mana? Yaitu ilmu kedokteran saya nggak paham. Tapi secara hukum ya seperti itu. Kalau keluarnya sperma dengan cara yang benar, kemudian nanti sperma itu ditaruh di dalam tempat yang benar, maka ini proses syar'i dan boleh dilakukan. Jadi anaknya nanti tetap menjadi nasab atau anaknya secara syar'i. Sudah, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini jadi tambah ilmu yang barokah manfaat. Kita benar-benar dijadikan orang yang taat ibadah, taat melakukan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana. Al-Fatihah. Wallahu yahdi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.